Hello, welcome to Markibas. Mari kita bahas. Di episode Markibas yang pertama ini, kita akan sharing mengenai bullying. Karena kan akhir-akhir ini di Indonesia banyak banget nih muncul berita terkait bullying, entah itu lewat medsos ataupun bullying secara langsung. Oke, langsung aja nih kita mulai sesi yang pertama. Apa sih itu bullying? Bullying atau perisakan ini merupakan salah satu jenis dari masalah sosial. Menurut UNICEF, bullying itu memang sebuah niat pelaku untuk menyebabkan rasa sakit ke korban, baik secara fisik, kata-kata, ataupun perilaku yang menyakitkan. Dan juga hal itu dilakukan oleh pelaku secara berkali-kali. Bullying itu sebuah pola perilaku, bukan sebuah insiden. Kenapa begitu? Karena bullying itu dilakukan berkali-kali dan terencana oleh si pelaku. Dan hal ini akan menimbulkan pengaruh bagi fisik maupun psikis dari korban. Lalu, hal-hal apa dan bagaimana aja sih yang tergolong sebagai bentuk bullying? Mari kita bahas. Bullying ini ada berbagai macam bentuknya, antara lain yaitu ada physical bullying, verbal bullying, cyberbullying, dan sexual harassment. Biasanya physical bullying dilakukan dengan memukul atau mencakar korban. Kalau verbal bullying itu biasanya dari cemoohan, ejekan, dan lainnya melalui lisan maupun tulisan. Terus ada juga cyberbullying yang biasanya dilakukan lewat sosial media. Entah itu berkomentar jahat, menyebar foto aib seseorang, dan sebagainya. Yang terakhir itu ada sexual harassment, yaitu pelecehan yang biasanya dilakukan dengan catcalling ke orang yang nggak dikenal, menyenggol bagian tubuh tertentu lawan jenis yang nggak dikenal, dan masih banyak lagi yang lainnya. Berarti body shaming dan rasisme itu apa juga termasuk bullying? Iya dong, body shaming dan rasisme juga termasuk ke dalam bullying, karena kedua hal tersebut termasuk ejekan ke orang lain dan itu termasuk pada bullying secara verbal. Karena udah tahu apa aja jenis dari bullying, aku jadi penasaran nih tentang faktor yang memicunya. Apa aja ya? Banyak sekali faktor yang bisa memicu timbulnya bullying, entah itu dari masyarakat, keluarga, ataupun diri sendiri. Biasanya sih kalau di sekolah terjadi karena adanya sifat iri dan masalah pribadi antar teman. Bisa juga tuh karena pelakunya dulu pernah jadi korban juga, terus makanya pelaku ingin membalaskan dendam ke orang lain. Atau bisa juga karena pelaku temperamen, suasana mendukung, dan ingin menunjukkan diri kalau dia itu kuat. Bisa dibilang caper sih ya. Apa aja ya kira-kira yang timbul setelah adanya bullying? Dan apakah dampak ini juga akan berimbas kepada pelaku bullying sendiri? Banyak banget nih dampak yang timbul setelah adanya bullying, entah itu kepada si pelaku maupun ke si korbannya. Yang pertama kita bahas dampak kepada korbannya. Korban ini akan marah, stres, depresi, dan kehilangan kepercayaan dirinya. Bisa juga nih mempengaruhi psikis dan berpengaruh ke prestasi akademik dan kehidupan sosialnya. Yang kedua, dampak ke pelaku. Pelaku akan cenderung bersikap keras kepada orang di sekitarnya. Bisa juga depresi karena selalu kepikiran tentang apa yang telah dia lakuin. Dan juga, jika bullying dilakukan di tengah masyarakat, maka si pelaku akan mendapatkan sanksi sosial, misalnya dikucilkan dari lingkungannya. Terus gimana sih caranya buat mencegah dan mengatasi bullying itu? Yang pertama, hal ini bisa dicegah dengan membangun pemahaman tentang bullying sejak dini melalui keluarga. Contohnya yaitu, orang tua bisa memberikan pemahaman bahwa anak harus bisa menahan emosi dan tidak boleh iri dengan orang lain. Yang kedua, bisa dari pendidikan karakter yang dibangun semasa sekolah. Hal ini membantu dalam pembentukan perilaku disiplin dan menghargai orang lain. Terus juga ada pendidikan agama yang membantu dalam membentuk karakter anak agar dapat menjaga lisannya dalam bergaul, selalu menebarkan cinta kasih kepada sesamanya, dan juga sebagai dasar seorang anak untuk tidak membeda-bedakan sesamanya. Nah, kita udah sampai nih di akhir pembahasan. Mohon maaf bila ada salah kata dan salah materi, mohon untuk dikoreksi. Sekian section Markibas kali ini. Terima kasih.